Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke dulu bang. Salah. Ya. Imron, Yap. orang mana tuh? Ini aku ada ngumpulin 3 pertanyaan nih bang. Dari record ya, tim kreatif ya. Ya. Ini dari Mulyanto. Nggak Mulyadi. Enggak, Mulyadi dah. Dia ke Trans. Susah. Kan itu. Kan itu Mulyadi. Kalau kata Mulyanto nih, apa sih bang yang dilakukan kalau dikasih mobil listrik 1,3 M? Nggak mesti harus 1,3 M ya. Ya harus dong. Kalau di bawah itu nggak apa-apa. Nggak Kan bisa dong bang, mobil itu udah listrik. harga pas bang. Ya, Aku ngomong baik-baik aja. Enak Ya kayak gitu. kok kan ngegas-ngegas gitu kan. Duk minta minum dulu ya. Nggak ada yang ngegas-ngegas, kita bahas listrik, nggak ada Nah, gas kok bang. naik pula nada kau. Nggak ada naik bang. Tanya apa? Aku takut aku jadi. Dikasih mobil listrik 1,3 M. Flexing lah. Dikasih barang mewah, gratis 1,3 M pula. Ya flexing. Cas HP sih. Nggak, kalau cas HP kan satu kan 50.000. Sementara satu harga mobil listrik itu kan 1,3. Iya, buka usaha cas HP. Di jalan-jalan kan keliling bisa. Bisa. Cuman biasanya orang keliling-keliling itu kan jual rokok bang. Itulah dunia usaha baru. Cas HP. Kita harus selalu melihat peluang, Bud. Kalau aku dikasih mobil listrik, pertama bersyukur lah ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku perlu cari tahu juga siapa lah orang ini. Ya kan? Kenapa mau ngasih mobil listrik sama kita? Ngapain dikasih mobil listrik 1,3 M? Mending uangnya aku untuk bantuan aja sih. Bantuan apa tuh? Contohnya perbaiki jalan, santunan anak yatim, buka usaha. Bayangin, udah dikasih kemewahan, gratis. Bukan pakai uang sendiri pula. Iya pamer dong. Masa disimpan, didiamin aja. Ya harus dipamerin ke orang-orang kalau kita punya mobil listrik. Dimanfaatin. Terus yang aku lakukan ketika aku dapetin mobil listrik itu, jual balik. Kayak mana mau maju? Dapat barang dijual. Kan diputar duitnya. Nah gitu bang. Putar. Kalau kata mendiang kakek aku bang, apapun barang dikasih orang, jangan dijual. Loh, ini kan mana tahu dari satu mobil pun bisa 2 mobil, 3 mobil pun. Oh iya, dia 1,3 M bang. Kau jual kan ya minimal 1,3 jual 1 M. Bisa kau dapat 4 Avanza. Ini abang nih orang Minang nih, Ya kan? pandai ini nih. Mobil listrik kan banyak nih jenisnya. Ada Hyundai Kona, Oke. ada Hyundai Ioniq, Oke. ada Air Wuling F. Oke. Kalau yang paling mahal itu Toyota BZ4X, memang ya. Itu pun bukan 1,3 M. Itu harganya 1,19. Jadi berita-berita yang berseliweran di luar sana itu salah. Harganya 1,19. M. Dan ya, Kalau misalnya abang buka usaha cas HP dengan uang 1,3 M tuh kan membludak tuh bang. Masa untuk itu aja, nggak ada yang lain? Iya, dengan konsep yang berbeda lah, yang eksklusif. Jadi Buka kafe orang- gitu. Iya. Buka kafe tapi cas HP. Kafenya keliling. Kafenya keliling atau cas HP-nya keliling bang? Cas HP-nya. Cas HP-nya keliling. Kafenya? Cas HP-nya sama mobil listriknya kan? Oh, berarti ini mobil listrik nih. Abang dapat mobil listrik nih. Biasanya kan kalau mobil tuh kan dipakai keliling tuh kan jual jus. Ya. Abang jual jasa cas HP. Cas HP. Pas charging tuh. Itu bisa sekitar 1.945. dan kalau saya dikasih kendaraan itu, saya suka dengan konsep mobil listrik. Cuma saya nggak mau terlalu obsesi untuk ngambil yang paling mahal. Ini dia nih. Ini baru pertanyaan yang bagus nih yang jawabnya nih. Jawabannya bagus. Oh ya, salah. Jawabannya yang bagus. Pekanbaru, mobil listrik, aku masih belum butuh. Pertama,
Untuk ngisi baterainya susah. Harus ada stasiun khusus. Bisa mobil listrik dikasih bensin. Powerbank kan ada? Bisa powerbank ngecas mobil. Mana tahu bisa. Nah kan mana Sedangkan tahu. di motor aku aja udah bisa ngecas HP. Kapan lagi HP ngecas motor? Saling berbagi lah. Sering berbagi. Misalnya nih, kau di kafe nih, tiba-tiba baterai kau habis. Solusinya? Beli mobil listrik. Enggak, mobil listrik keliling. Kan ada terminal listrik. Namanya terminal listrik ada. Colokan kalau kata orang, Bang. Kalau di Kenapa harus- kafe-kafe ini, kaki lima, Kalau kafe langsung aja ganti pertanyaannya ya. Nggak kuat aku. Nggak kemana-mana dia nih. Ini tim kreatif nih, apa di briefing tadi di belakang nih? orang lagi aman-aman aja. Lagi aman-aman. Kecuali di Nih, Boleh minum? boleh. Ini kita dari Mad Coffee ya? Oh iya. Oh ya, kita di Mid Coffee Jalan Kartini ya, guys ya. Jangan lupa mampir, jangan lupa sahur. Bisa sahur di sini, Bang? Nggak bisa ya. Nih nomor 2 nih, Bang ya. Yang paling banyak nih. Gatot nanya nih, Gatot. Kata Gatot, "Abang, kalau dapat 10,4 M, duitnya mau diapain, Bang?" ini dapat atau dikasih nih? Beda nih, dapat sama dikasih. Kalau Dikasih, dapat- dikasih. Nah, Kalau Bang dikasih uang 10,4 M, Bang, mau diapain duitnya, Bang? Kalau 10,4 M lebih baik saya ingin buat usaha, Usaha apa tuh, Bang? usaha baterai listrik. Pertama kita kan senang-senang dulu foya-foya nih, ya kan? Foya-foya. Ah, habis tuh tunggu dulu foya-foya naik. Foya-foya. Liburan dulu, healing. Ya kan kayak kata anak-anak zaman sekarang kan kalau misalnya lagi mental breakdown itu kan harus healing. Itu kan perlu duitnya banyak gitu. Kau merasakan nggak kalau misalnya di pinggir pantai gitu kan, duduk matahari mulai terbenam senja-senja gitu, kita minum kopi sambil merokok, nunggu buka. Kebayang nggak gimana vibes-nya? Orang kalau misalnya nunggu senja, itu tuh dengan ngambil wudhu, sholat. Itu dia poinnya, Putra. Soalnya kan sekarang zamannya TikTok ya, semua orang ngasih tahu kehidupannya tuh di dunia maya, yang bagus-bagus, Instagram, TikTok semuanya. Kenapa kita nggak ngasih tahu juga ke orang-orang kalau misalnya kita punya hal sebanyak dan semewah itu? Kayak kenapa harus di-keep? Ya udah, kasih tahu aja semua orang. Jadi nggak ada niatin bantu orang gitu. Bantu siapa? Diri sendiri aja nggak cukup. Sebenarnya itu retorika sih, Put. Dari jawaban pertanyaan pertama itu udah tahu. Yang pertanyaan pertama tadi jawabannya apa? Kalau aku Dijual. dijual. Kalau tanya lagi, kalau dikasih duit 10,4. Abang jual duitnya. Apa? Abang jual duitnya. Bukan. Ya aku beliin mobil listrik, boleh jual. Abang mau. Nah, Oke. mungkin beli ini sarang semut Kenapa harus sarang semut, Bang? untuk ternak semut. Kita tuh harus, itu yang gue bilang tadi, kita tuh harus melihat peluang usaha. Bro. Ya nggak perlu semut, mengkudu kan ada. Mengkudu nggak hidup? Ya tapi kan tanaman mengkudu itu kan hidup, Bang. Iya, maksudnya nggak melata gitu. Kalau semut kan hewan yang Nggak, bisa semut nggak bergerak. melata. Bergerak, Semut- bergerak. Ah. Mengkudu bergerak. Mengkudu gimana? Diembus. Bergerak? Bergerak ya. Itu kok yang gerak. 10,4. Dari hukum yang ada itu kalau kita mendapat rezeki kan 2,5% itu zakat. Betul kah ya? Ya kan 2,5% zakat. Zakat mal. Ya kan? Sisa itu berapa tuh? 7 berapa sisa berapa tuh? 97,2%. Itu 50%-nya kita bagikan ke anak yatim. Jadi, misalnya kita mobil listrik udah banyak nih. Saya ingin membuat, orang biasa kan buat Pertamina, buat ini. Kalau saya ingin jualan baterai, replacement. Cuman dengan kualitas, bukan kualitas KW ya, mendekati kualitas asli. OM lah orang bilang, original environment apa gitu. Jadi itu, besok-besok itu industri mobil listrik pasti
ramai kan, walaupun sekarang masih belum gitu. Jadi untuk beberapa tahun ke depan baterai itu saya dari awal sekarang udah mulai riset bagaimana cara menghasilkan baterai yang berkualitas, murah. Misal kita punya HP iPhone atau Xiaomi, harga spare partnya kalau yang ori pasti mahal kan. Tapi kalau yang replacement walaupun nggak KW, kan ada juga yang bagus, harga miring. Jadi mungkin itu bisa jadi ini ya prospek masa depan ya. Dengan duit 10,4 miliar tadi ya. Menurut saya itu sih. Ya, kan? Ada pertanyaan 10,4 ketiga ya. nih dari siapa namanya susah kali ini ya? Mirna Marni Hilda. Istri Balmon tuh. Istrinya Hilda. Kok yang tengok? Kan Hilda. kepo. Nih Hilda. Penting nggak sih mobil listrik di Pekanbaru? Untuk beberapa tahun ke depan penting. Kalau untuk sekarang sih ekosistemnya belum ada. Misalnya kita ngecas kita harus di SKLU, sistem apa gitu, sistem untuk ngecasnya ada di jalan apa sana tuh di mana? Umar, Iya, Setiabudi. Jadi ngecas di rumah bisa, cuman tetap harus ada portable modulnya. Jadi agak susah untuk sekarang ya. Kalau untuk 2-5 tahun ke depan kalau udah banyak yang jualan, pasti udah banyak buat kayak Pertamina apa namanya, sistem chargernya itu udah bagus. Diakap nih kan. DAK bisa. Dan itu bisa jadi bisnis juga itu. Charger kayak gitu. Oh, oke. Penting nggak sih mobil listrik di Pekanbaru? Penting nggak penting sih. Penting kalau misalnya Pekanbaru udah siap. Contohnya siap? Jalan aja masih bolong-bolong. Masa udah mau pakai mobil listrik? Perbaikin dulu kali jalannya baru pakai mobil listrik, baru adain mobil listrik. Ya kan? Penting lah. Apa pentingnya? Kan mau buat cas HP. Aku bukan untuk jalan. Kita ngetem nih di tepi jalan tuh. Ngetem, buka usaha cas HP, pakai mobil listrik keliling. Itu kan banyak berlebih nanti duitnya. Lebih duitnya tuh untuk apa sama bang? Lebih duit. Tuh aku lah. Sat. Masuk kantong sendiri lah. Tadi abang Kita bilang beda Put, usaha sendiri, masuk kantong sendiri. Kalau menurut aku mobil listrik Pekanbaru itu belum pantas lah. kenapa bang? Yang pertama itu dilihat dari medannya, terrain. Aku Nah, menghindari kau mata-matain nih. Dengar lu bang. Kita bahas Pekanbaru kok abang bilang Medan. Ya makanya aku menghindari terrainnya. Oke. Di Pekanbaru atau di hidup aku? Aku kan nanya Pekanbaru, Putri. Kenapa sih harus dari tadi tuh pertanyaan seputar orang lain? Jadi menurut aku oke sih mobil listrik itu kalau misalnya dicanangkan atau mungkin dianjurkan untuk membeli mobil listrik. Cuman yang jadi pertanyaan ya, kalau misalnya kita masih ngecas mobil listriknya itu masih disuplai dari minyak bumi, ya untuk apa? Orang untuk ini cas HP. Nggak, buang aja lah cas HP itu dulu. Yang lain lah bang. Selain cas HP lah. Perlu nggak? Perlu. Mobil listrik apa aja? Untuk pangkas rambut. Tunggu dulu bang ya. Mobil nih bang. Mobil. Pangkas rambut. Ada pangkas rambut keliling. Ada. Sombong kali dia pakai mobil listrik. Yang terakhir nih, Udah bisa. aku setuju. Woi, aku orang ngomong. Oh iya. Yang terakhir aku garis bawahi Put, aku setuju Put. Nah, kan? Aku setuju kalau mobil listrik itu diberikan untuk pemerintah talokan. Karena banyak fitur-fitur penting di sana Put. Iya penting, cuman kita kan lihat situasi juga ya kan, gimana 2 sampai 5 tahun kemudian tuh perkembangan mobil listrik itu bagaimana, ekosistemnya ke depannya bakal bagaimana. Kalau seandainya gimana ya, programnya bagus, cuman kita belum tahu nih eksekusinya ini bakal mulus atau enggak, gitu. Kita
kebetulan pakai skincare tapi belum di endorse. Ini Ini ya, Belum Nanti di udah ada endorse. brandnya ya. Nanti kalau ada brandnya kita letakkan di sini. di telapak tangan ini. Iya. Sini. Serah lah, serah Putri lah. Minta tolong sama tim kreatif. Nge-host ini kan nggak gampang. Kalau bisa narasumber yang nggak normal sedikit. Satu, yang kayak model-model Bang Adit lah. cakep. Nggak pantun nih doang. Oke. Semoga yang menonton nyaman. Cakep. Waalaikumsalam.